Vigo 21 NN Komputer Service Bengkulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di NN Komputer Service Bengkulu YouTube channel, bosku. Ya, kali ini kita ada pasien laptop Lenovo G40 sampai 45 ya, G40-45 ya. Kasusnya matot ya, seperti di gambar ini, video ini ya. Ini adalah bos Rengki. Oke, langsung membukanya. Laptop ini dengan keluhan dari pasien tidak mau hidup. Setelah kita cek memang mati total, dan ternyata tegangannya itu seperti kayak ada ngedropnya gitu ya. Tapi belum tahu, kita cek dulu. Jadi laptop ini nih, kalau di sepintas kita lihat dari apa namanya itu, kipas prosesor itu diketahui prosesor single chip ya, prosesornya single chip. Main tempel sepertinya itu pakai VGA ya, ada tambahan VGA nya. Ya, masih proses membuka casingnya ya. Ya, itu tadi harddisk. Kita membuka harddisk. Oke, pastikan semua baut-bautnya sudah terlepas semua dari dudukan bautnya. Langkah selanjutnya kita angkat bootnya. Oke, ini bootnya. Untuk bootnya ini laptop Lenovo G40-45 itu ya nampak ya, itu gunakan VGA ya, tambahan VGA. Jadi boot ini kode bootnya adalah ACLU5-ACLU6. Kode bootnya ACLU5-ACLU6. Oke, langsung aja kita periksa. Yang pertama kita lakukan adalah meriksa komponen tegangan ya.
Kita cek tegangan inputnya di bagian FET input 12 voltnya ya. Yang pertama kali lakukan ini adalah kita di SW nya ya, di switch on nya, multimeter kali volt ya. Untuk multimeternya tuh kita pakai digital untuk ukur tegangan. Di sini tegangannya seharusnya 3 volt, tapi itu 0, dari 0 sampai ke 3 volt, 0,3 volt, naik turun. Jadi kemungkinan besar ini ada yang short ya tegangannya. Kita cek kembali di bagian soketnya, kita lepas. Oke, sama aja ya. Jadi memang benar itu ada bagian shortnya. Oke, tegangannya tidak stabil di switch on nya ya, tombol power. Kalau bahasa awamnya tombol power. Jadi pengukuran tombol power untuk keadaan standby itu harusnya 3 volt. Jadi kalau tidak keluar 3 volt ya kita urut lagi kemana bagian sebelumnya itu ya, intinya bagian power supply ya. Di bagian 35 voltnya dahulu kita cek, atau bisa langsung ke 19 voltnya, tergantung dari teman-teman sekalian. Oke, dicek ini 19 voltnya masuk. Di sini 0, tegangan 5 voltnya jalan. Gerak sedikit. Oke, itu 18 ada, itu ada di FET. Untuk kedua FET ini adalah FET-nya tipenya P channel ya, ada di skema ya. Kita bisa tahunya dari skema. Oke, ini saya sedang mencari skemanya ya. Nah, di situ ada, sini tidak nampak ya, silau ya. Ada jelas itu ada 2 FET ya. FET-nya keduanya itu P channel semua. Jadi di sini saya mengukur tadi tegangan itu tidak ada nyebrang rupanya. Di FET kedua tidak nyebrang. Masih dalam penelusuran di skema. Ini ya, nanti kita fotokan seperti apa hasilnya. Ada kita tampilkan fotonya dan skemanya ya. Kita cek kembali, ini saya cek kembali. Ya, di sini ini bagian inputnya pertama masuk. Nah, di bagian output pertama, di FET pertama, di FET kedua tidak keluar. Di FET kedua tidak keluar. Oke, saya ukur menggunakan multimeter manual. Tetap ya, kita menggunakan multimeter manual untuk mengukur short atau tidaknya. Positif probe-nya kita taruh dari situ dan nampak ada short di bagian output dari FET kedua ya, ngeground. Jadi saya di sini saya lakukan adalah saya buka dulu kipas prosesor biar heatsink prosesor biar enak kerjanya. Kalau yang main soket prosesor lebih baik enaknya dilepas, jadi kalau waktu pengetesan dia tidak
lari ke prosesor agar lebih aman lah intinya ya, aman kerjanya, aman dan nyaman kerjanya intinya bosku semuanya. Jadi kembali lagi ke prop yang multimeter tadi ya, multimeter manual saya gunakan itu untuk mengetahui tegangan, untuk mengetahui apa istilahnya hubungan singkat atau tidak, karena saya terbiasa menggunakan multimeter manual. Jadi prop positifnya ditaruh di ground, prop negatifnya taruh di poin yang akan kita ukur dengan kali 1 ohm ya. Untuk multimeternya saklarnya di ohm, ohmmeter kali 1. Nah, di sini saya menggunakan ilmu 2D dulu. Diraba, dilihat ya. Saya sedang melihat. Biasanya pada umumnya kalau short seperti itu antara FET atau kapasitor yang short. Di sini saya sedang mengecek untuk kapasitor yang berhubungan dengan input 19 volt, tegangan yang 19 volt. Saya lihat dulu apakah ada yang retak atau pecah. Biasanya kalau tidak nampak atau tidak ketemu ya baru kita analisa ke FET yang short, mungkin bisa jadi, atau yang rusak ya. Di sini saya menemukan satu kapasitor di sini secara fisik dia retak ya. Retak ya. Jadi kalau seperti ini ya mudah-mudahan ini masih dimudahkan jalan rezekinya. Biasanya ya saya langsung buang. Nah itu secara fisik dia nampak ya. Jangan lupa dikasih timah biar lebih rapi kerjanya ya. Saya di sini menggunakan mata pisau solder yang mata solder pisau ya, agar lebih mudah. Oke, setelah itu kita bersihkan. Jadi jangan sampai ada istilahnya kotoran-kotoran dari bekas timah solderan yang saya bersihkan. Oke, dan mungkin akan kembali kita ukur di FET-nya tadi, FET input 19 volt tadi, dan FET kedua dari outputnya. Oke, prop negatif kita ke poin yang akan kita ukur, prop positifnya di ground. Oke, itu sudah nampak, cuman multimeternya dulu tidak di ini kan ya, tidak nampak di multimeter. Oke, kita geser. Oke, sudah tidak terhubung, singkat kembali. Nah, itu untuk yang di sini adalah groundnya. Nah, dan di output dari FET kedua sudah tidak konslet lagi. Dan mudah-mudahan ini adalah pertanda yang baik, bosku. Oke, langsung aja. Jadi analisanya nggak usah jauh-jauh kemana-mana. Sudah ketemu penyakitnya. Untuk yang short sudah tidak short lagi, sudah ketemu, sudah sehat. Ya, langsung aja kita tes. Biasanya kalau memang tidak ada trouble yang lain, insya Allah ini udah kelar ya. Jadi poinnya itu dulu, kita cari shotnya dulu. Sudah ketemu shotnya ya langsung kita tes kembali ya. Jangan lupa untuk membersihkan heatsink ya, heatsink, karena ini udah nampak udah keras ini sepertinya. Cairan apa istilahnya, pendinginnya, pasta pendinginnya sudah kering. Jadi kita kasih yang baru lagi. Ini kita bersihkan dahulu.
Ini adalah plastik osilator ya, agar kapasitor-kapasitor di seputaran prosesor tidak terkena heatsink ya. Jadi dikasih itu biar lebih safety, biar lebih aman. Oke, kita pasangkan. Oke, rata ya. Saya untuk kerusakan seperti ini saya tidak menganjurkan untuk main tembak ya. Memang bisa main tembak, cuman di sisi lain pengalaman saya bisa ada beberapa rangkaian yang jadi lemah, rata-rata di fat ya, di fat itu jadi lemah kalau kita main tembak. Oke, di power tadi, bagian kita menggunakan power supply tadi itu tidak ada nampak gejala short ya, atau dia troubleshootnya langsung short merah gitu, enggak. Karena di sini program lagi di sini untuk rangkaian manajemen power supply-nya dia ada protect dia. Jadi seandainya di luar dari FET itu, dari input 19 voltnya itu outputnya ada konslet, IC charger atau IC power di bagian charger ya, charger power awal itu dia langsung memprotek, dia langsung memutuskan hubungan, jadi tidak terbaca di power supply. Kalau yang umum kan biasanya dicolok power supply, dia kalau konslet dia langsung berbunyi, ketahuan itu ada konslet 19 volt. Jadi kalau ini tadi tidak, jadi tidak diketahui konsletnya untuk 19 voltnya. Jadi laptop ini dia sudah diprotek dia, seandainya di luar. Oke, nyala ya. Oke, nyala, bagus. Alhamdulillah, mantap. Terima kasih bosku. Semoga ilmu ini bermanfaat, mudah-mudahan membawa berkah buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.